guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Elsa Chaturdavida dari Teknologi Pangan Undip. Nah, di video aku kali ini aku akan membuat sebuah produk pangan berbasis susu. Apakah itu? Jadi, aku akan membuat es krim McFlurry Oreo dari McD. Nah, kalian tahu gak sih, ternyata membuat es krim McFlurry ini ternyata gampang loh. Mau tahu caranya gimana? Tonton video ini sampai akhir ya. Nah, sebelum aku melanjutkan video pembuatan es krim ini, aku akan memberikan sedikit penjelasan tentang es krim itu. Jadi, es krim merupakan produk pangan beku yang dibuat melalui kombinasi proses pembekuan dan agitasi pada bahan-bahan yang terdiri dari susu dan produk susu, pemanis, penstabil, pengemulsi, serta penambah cita rasa atau flavor. Es krim biasa dikonsumsi sebagai makanan selingan atau dessert dan dikelompokkan dalam makanan cemilan atau snack. Menurut Amalia, susu segar yang kaya akan lemak disebut susu krim atau full cream. Dalam pembuatan es krim, lemak susu berperan dalam menghasilkan tekstur yang lembut, meningkatkan cita rasa, dan memberikan karakteristik pelumeran yang baik. Syarat mutu kadar lemak pada es krim yaitu minimal 5%. Nah, sekarang tonton video ini sampai habis ya. Aku akan membuat es krimnya. Jadi di sini aku udah nyiapin bahan-bahan yang aku butuhkan untuk pembuatan McFlurry Oreo. Yang pertama ada 1 bungkus Oreo, kemudian ada susu bubuk, aku pakai merek Denkau. Lalu ada susu OHT, aku pakai merek Ultramilk. Kemudian tepung maizena, ada gula pasir, dan terakhir ada emulsifier. Aku pakai merek SP, atau kalian juga bisa menggunakan emulsifier merek Ovalet maupun TBM. Nah, sekarang aku bakal buat es krim McFlurry Oreo ini dengan bahan dan alat yang udah aku sediakan. Yang pertama, aku pakai sendok dan ada panci. Kemudian bahannya aku pakai 500 ml susu UHT. Satu kotak ini isinya 250 ml. Kemudian ada tepung maizena, aku pakai 3 sendok makan. Kemudian emulsifier, aku pakai 2 sendok teh. Kemudian ada susu bubuk, aku pakai 1 saset aja. Lalu ada gula pasir 5 sendok makan, dan terakhir aku pakai air. Jadi metode yang akan aku gunakan dalam pembuatan McFlurry ini sumbernya dari YouTube channelnya Easy Cooking Mom. Ntar link bionya bakal aku taruh di kolom description. Sekarang aku akan larutin tepung maizenanya terlebih dahulu dengan penambahan air secukupnya. Maizena sendiri merupakan suatu tepung yang berfungsi sebagai pengental atau berperan sebagai perekat pada pengolahan makanan. Menurut Elida dan Putri, fungsi dari bahan pengental yaitu untuk menstabilkan pengadukan dalam proses pencampuran bahan baku es krim, memperbaiki atau menghaluskan tekstur adonan es krim, membantu menahan pengkristalan es krim pada saat penyimpanan dan memperlambat es krim mencair. Tepung maizena mengandung pati jagung, berpotensi sebagai pengental maupun penstabil. Setelah tepung maizena diaduk dan tercampur rata, tepung maizena akan jadi larutan seperti ini. Oke, jadi guys, sekarang step pertama pada pembuatan es krim McFlurry Oreo ini, aku bakal tuangkan 500 ml susu UHT atau 2 kotak susu ini
ke dalam panci yang udah aku sediakan. Susu UHT mengandung laktosa yang menjadi sumber pemanis selain gula yang ditambahkan. Menurut Wahyuni, laktosa dapat menahan titik beku sehingga kandungan air pada es krim tidak membeku jika disimpan pada suhu yang sangat rendah. Konsentrasi susu full cream yang ditambahkan yang semakin tinggi, maka overrun atau peningkatan volume juga semakin tinggi. Menurut Bakti, semakin banyak susu full cream yang ditambahkan disebabkan karena lemak pada adonan es krim dapat meningkatkan kestabilan pemerangkapan dengan menempel pada permukaan gelembung udara. Nah, sekarang aku bakal tambahin 1 saset bubuk Denko. Susu bubuk pada Denko memiliki kandungan protein dan lemak. Fungsi protein sebagai emulsifier dapat membentuk emulsi antara air dan lemak, serta menstabilkan gelembung udara yang terperangkap selama proses kerning. Dan terakhir, aku bakal tambahin 5 sendok makan gula pasir. Tuangkan secara perlahan. Kemudian, aduk hingga rata. Kemudian, aku akan mengaduk adonan ini menggunakan pengaduk yang telah aku siapkan. Aduk campuran dari susu UHT, susu bubuk, dan juga gula pasir. Aduk hingga semua menjadi rata tanpa ada yang menggumpal. Nah, sekarang aku akan menyalakan kompor dengan api kecil dan memasak adonan hingga mendidih. Kandungan protein pada susu yang dimasak pada suhu yang tinggi akan mudah terdenaturasi. Menurut Fatmawati, protein pada es krim akan terdenaturasi oleh suhu tinggi pada proses pemasakan adonan es krim, sehingga akan mengakibatkan kadar protein pada es krim akan berkurang. Setelah mendidih seperti ini, aku akan tambahkan larutan maizena yang udah aku larutkan tadi. Overrun juga sangat dipengaruhi oleh protein yang terdapat pada es krim. Semakin rendah kadar protein, semakin sulit adonan es krim mengembang, sehingga overrun es krim semakin rendah. Kemudian, aku akan mengaduknya hingga semua tercampur rata, dan adonan menjadi kental. Kemudian, matikan kompor dan tunggu hingga dingin. Nah, tunggu beberapa menit hingga adonan menjadi dingin. Menurut Jumiati 2015, adonan es krim yang mengalami kesulitan untuk mengembang dan udara sulit menembus masuk permukaan adonan disebabkan oleh adonan es krim yang kental, sehingga overrun menjadi rendah. Setelah 15 hingga 20 menit adonan menjadi dingin, aku akan memindahkannya ke dalam wadah berpenutup dan memasukkan adonan es krim ke dalam freezer. Oke, jadi guys, sekarang sambil menunggu adonan es krim yang telah aku masukkan ke dalam freezer tadi selama kurang lebih 7 hingga 8 jam, sekarang aku akan menyiapkan topping Oreo-nya terlebih dahulu. Kali ini aku hanya memakai biskuit Oreo-nya saja dan tidak memakai krim Oreo-nya atau putih-putihnya ini. Aku menghilangkan krim Oreo-nya ini menggunakan pisau plastik dan memindahkannya ke dalam mangkok yang berbeda. Kenapa aku hanya memakai biskuit Oreo-nya dan tidak memakai krim Oreo-nya ini? Karena menurutku mungkin setelah es krimnya jadi rasanya akan terlalu manis dan rasanya nanti jadi nggak bisa aku nikmatin.
makanya aku hanya memakai biskuit Oreo-nya saja. Nah, sekarang aku akan menghancurkan biskuit Oreo-nya tadi menggunakan blender yang udah aku siapkan. Blendernya cukup sebentar aja ya, karena aku pingin masih ada kasar-kasarnya sedikit. Atau sesuaikan dengan selera kalian. Mari kita lihat hasilnya. Lah, jadi kehalusan guys. Salah mencet tombol tadi. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut step berikutnya. Nah, setelah aku memasukkan adonan es krim ini ke dalam freezer selama 7 hingga 8 jam, adonan es krim ini akan menjadi seperti ini ya. Jadi dia itu setengah beku, tapi nggak terlalu beku banget. Kemudian aku akan memasukkan atau memindahkan adonan es krim ini ke dalam wadah yang berbeda. Untuk selanjutnya aku mixer. Tuangkan semua adonan es krim ke dalam wadah tanpa ada yang tersisa ya. Nah, sebelum itu aku udah menyiapkan atau melarutkan emulsifier SP dengan penambahan air panas. Karena pada saat mixer nanti, adonan es krim akan mengembang lebih cepat selama 10 hingga 15 menit. Nah, selanjutnya adonan es krim akan aku mixer selama 10 hingga 15 menit. Tujuannya agar es krim yang dihasilkan menjadi lebih lembut. Menurut Wahyuni 2010, prinsip dari pembuatan es krim yaitu menciptakan rongga-rongga udara pada adonan es krim sehingga diperoleh overrun yang membuat es krim menjadi lebih ringan, tidak terlalu padat, dan memiliki tekstur yang lembut. Overrun mempengaruhi tekstur dan kepadatan yang sangat menentukan kualitas es krim. Menurut Hasanuddin 2011, pada proses agitasi, overrun menunjukkan banyak sedikitnya udara yang terperangkap di dalam campuran es krim. Overrun sendiri merupakan pengembangan volume es krim terhadap volume adonan mula-mula karena adanya udara yang terperangkap dalam es krim. Setelah adonan es krim menjadi fluffy atau lembut seperti ini, kalian dapat mematikan mixernya terlebih dahulu dan mempersiapkan topping Oreo-nya. Nah, step selanjutnya setelah aku mixer adonan es krim ini, kemudian aku akan menambahkan topping Oreo-nya dan aku masukkan ke dalam adonan es krim. Kemudian aduk hingga rata adonan es krim dan topping Oreo menjadi satu hingga homogen. Pada saat mixer adonan es krim, dia menjadi mengembang 2 kali lipat lebih banyak. Menurut Mulyani 2017, penambahan emulsifier pada es krim dapat berpengaruh terhadap overrun, mencegah terbentuknya kristal es yang lebih besar, memberikan tekstur yang lebih lembut, dan mempertahankan pelelehan es krim pada saat dihidangkan. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, siapkan wadah berpenutup. Nah, masuk step terakhir ya. Setelah aku kasih topping Oreo adonan es krim ini, kemudian aku masukkan atau pindahkan ke dalam wadah berpenutup. Aku tuangkan semua adonan es krim ini tanpa ada yang tersisa. Setelah selesai menuangkan adonan es krim ini, kemudian aku tutup wadahnya hingga rapat dan aku memasukkannya ke dalam freezer selama kurang lebih 4 jam. Kalau kalian ingin benar-benar beku ya, ataupun 2-3 jam saja, kalian juga bisa langsung menikmatinya. Nah,
akhirnya guys, setelah aku menunggu 4 jam, jadilah es krim McFlurry Oreo yang aku bikin ini. Sekarang aku akan mencoba memindahkan es krim ini ke dalam mangkok yang udah aku siapkan untuk aku cicipi ya. Nah, jadi guys, tekstur es krim ini dia itu lembut banget dan rasanya itu enak banget guys. Ketika masuk di mulut dia itu langsung lumer. Karena pada pembuatan es krim ini aku tambahkan 2 kotak susu UHT. Jadi dia itu rasanya bakal lembut banget ya. Menurut Suseno 2015, laju leleh yang menurun pada es krim juga disebabkan oleh penambahan susu full cream, sehingga kandungan lemak dan protein akan meningkat. Tingkat kekerasan pada es krim dapat dipengaruhi oleh penambahan susu full cream, di mana dapat meningkatkan overrun sehingga banyak rongga udara dalam struktur es krim. Tekstur pada es krim mempengaruhi kecepatan pelelehan es krim. Es krim yang mudah meleleh disebabkan karena es krim yang bertekstur kasar mempunyai kekentalan dan resistensi pelelehan yang rendah. Nah, gimana guys? Video aku tentang pembuatan es krim kali ini mudah untuk diikutin kan ya? Buat kalian yang mau buat es krim McFlurry ini, resepnya bakal aku taruh di kolom description ya. Buat kalian ntar mudah untuk melihatnya. Nah, sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sekian, thank you, bye.